Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan saum Ramadan yang sedang kita lakukan hari ini, sasaran utamanya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saum itu merupakan proses totalitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak spiritualitas seorang hamba itu terlihat dari dia melakukan ibadah saum kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu. Allah berfirman, semua amal anak Adam itu milik dia, untuk dia. Ketika kita melakukan amal soleh, semuanya untuk kita. Fal hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Allah berfirman, satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Puasa yang kita lakukan itu kelipatannya lebih dari 700 kali lipat. Huwali, Allah melanjutkan, puasa itu untukku. Wa ana ajijibihi, dan aku yang memberi pahala khusus untuk orang yang puasa. Kenapa Allah memberikan penghargaan yang maksimal kepada orang yang melakukan puasa? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, yatruku ta'ama li syahwatihi min ajli. Dia meninggalkan makanan padahal dia butuh makanan itu karena kedudukan aku. Wa yatruku syaraba li syahwatihi min ajri, dan dia pun meninggalkan minuman padahal dia butuh untuk memenuhi syahwatnya karena kedudukan aku. Huwali, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajijibihi, dan aku yang akan memberikan pahala khusus untuk orang yang puasa. Ini memberikan makna yang sangat dalam buat kita semua jamaah Jum'ah, bahwa puasa yang kita lakukan itu merupakan proses pengabdian total kita kepada Allah. Puncak imannya seorang muslim, seorang mukmin adalah dengan melakukan ibadah puasa kepada Allah. Malah di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan informasi kepadaku, amal apa yang membuat aku masuk ke dalam surga?" Rasulullah bersabda, "Alaika bis-saum." Hendaklah kalian melakukan saum. Fa innahu la idla lahu. Karena puasa itu ibadah
yang tidak ada tandingannya. Puasa itu ibadah yang tidak ada lagi kau temukan ibadah sebaik puasa. Malah di dalam hadis Tirmizi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada Mu'ad bin Jabal, Rasul mengatakan, Ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, inginkah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah mengatakan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Rasulullah menyebutkan pintu kebaikan pertama adalah puasa sebagai perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu akan menghilangkan dosa seperti air bisa memadamkan api. Dan yang ketiga, pintu kebaikan itu adalah wassalatu rajuli fi jawfil lail, salat malam yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Hari ini adalah hari Jumat yang mulia. Hari ini adalah kita sedang menapaki saum Ramadan. Jadi hari ini kita sedang melakukan sebuah ibadah yang sama-sama mulianya, yaitu saum di hari Jumat yang mulia. Mudah-mudahan segenap amal yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan firman Allah tadi bahwa orang yang puasa itu yatrukut ta'ama li syahwatihi min ajli wa yatrukus syaraba li syahwatihi min ajli. Orang puasa itu meninggalkan makan minum, padahal dia butuh karena kedudukan Allah. Ini memberikan makna bahwa inti puasa itu adalah pengendalian diri kita. Jangankan yang haram, yang halal saja orang puasa bisa menghindarkan diri. Ini juga memberi arti bagi kita bahwa ternyata totalitas seseorang hidup bahagia itu ketika mampu mengendalikan dirinya. Jangankan perkara-perkara yang haram, perkara yang halal saja dia bisa mengendalikan diri. Wajar kalau ungkapan Nabi Musa diabadikan, Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menghindari godaan seorang wanita, istrinya Aziz itu, Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu, illa ma rahimar rabbi. Aku tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari nafsu, karena nafsu itu senantiasa mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan dosa, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhannya. Nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhannya, salah satunya adalah nafsu yang senantiasa didekatkan oleh empunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nafsu kita ini punya 4 kekuatan. Ada quwwatun bahimiyah, kekuatan kebinatangan. Kita memiliki nafsu yang disebut dengan nafsu kekuatan kebinatangan. Salah satu watak binatang itu adalah cuek. Tidak ada ayam yang masuk ke rumah minta izin, tidak ada kucing yang mengambil makanan minta izin. Ketika seseorang mengambil uang dari manapun, itu nafsu kebinatangannya sedang muncul. Maka kita tahu orang-orang korupsi rata-rata adalah orang kaya, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri, dan itu nafsu quwwatun bahimiyahnya sedang muncul. Yang kedua, quwwatun sabu'iyah. Nafsu itu memiliki kekuatan binatang buas. Kalau kita diserang, kita akan lebih menyerang lagi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, kita ingin menjelek-jelekan orang itu. Itu namanya quwwatun sabu'iyah. Dan nafsu yang ketiga disebut dengan quwwatun syaitaniyah. Ada nafsu yang memiliki kekuatan setan. Salah satu watak setan itu adalah sombong. Ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, dalam tafsir artinya takriman wa ta'diman, menghormat Adam, kemudian iblis menolak. Salah satu alasan iblis menolak perintah Allah itu, dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Mungkin bahasa anak muda sekarang mengatakan, tidak level aku harus sujud kepada Adam. Inilah kesombongan, nafsu syaitaniyah.
Dan kadang-kadang kita terjebak dengan kesombongan kita. Ada orang sombong karena hartanya, ada orang sombong karena jabatannya, ada orang yang sombong karena kedudukan, bahkan ada orang yang sombong karena amal solehnya. Orang-orang yang sombong, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga walaupun sombong itu hanya sebesar biji jarah saja di dalam hati. La yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji zarah. Dan yang paling baik adalah quwwatun rabbaniyah, nafsu yang memiliki kekuatan ketuhanan, yaitu nafsu yang senantiasa semangat untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang sedang kita lakukan, kekuatan rabbaniyah yang muncul dalam nafsu kita hingga kita sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan satu pesan Mu'adz bin Jabal kepada anaknya. Ibadah yang kita lakukan, ibadah saum, lakukan dengan mujahadah. Jangan-jangan ini adalah ibadah terakhir yang kita lakukan. Mu'adz mengatakan dalam salah satu nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza shalaita salatan fasalli salata mu'adzi. Kalau kamu melakukan sebuah salat, jadikan itu salat terakhir untukmu. La tadunnu annaka ta'udu ilaiha abada. Dan kamu jangan menganggap setelah ini kamu bisa salat lagi. Innal mu'min, wahai anakku, sesungguhnya orang mumin itu yamutu baina hasanatain, dia mati di antara dua kebaikan. Hasanatin qaddamaha, orang mukmin mati di antara kebaikan yang sudah ia lakukan. Wa hasanatin akharaha, dan orang mukmin mati di antara kebaikan yang belum ia lakukan. Inilah kematian yang membahagiakan. Kalau ditanya bagaimana bapak itu meninggal dunianya, dia meninggal dunia setelah melakukan sholat wajib. Ini adalah kematian yang sangat mulia. Dan ketika ditanya lagi bagaimana si bapak itu meninggal dunia, dia meninggal dunia sebelum sedekah. Itulah kematian yang membahagiakan. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berdasar pada nasihat Mu'adz tadi, jadikan oleh kita ibadah yang kita lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan ini adalah saum Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini adalah Jumat terakhir. Jangan-jangan ini adalah pertemuan kita terakhir. Kita ingat kematian dan tidak ada yang dibawa menghadap Allah kecuali amal soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya hingga kita mampu meraih derajat takwa dengan saum yang kita lakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sapnya diluruskan, dirapatkan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Stawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.